Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman dan Bapak Ibu, ini adalah kabar terbaru perihal pelaku pelarangan ibadah saudara-saudara kita yang beragama Kristen pada beberapa hari yang lalu. Sebagaimana yang ada di layar ataupun di screen teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, di sini disebutkan bahwa viral diduga oknum ASN Kemenak Kabupaten Bogor inisial G melakukan intimidasi pelarangan ibadah Natal 2024. Teman-teman dan Bapak Ibu mungkin ada yang sudah menonton videonya ataupun belum, bisa dilihat di sesi video sebelumnya karena saya sudah menyertakannya di situ. Tetapi mengenai informasi terbaru, mari sama-sama kita lihat di sini ya. Lalu kemudian lebih lanjut lagi diuraikan bahwa viral di media sosial tampak seorang pria ya berambut putih sedang melakukan intimidasi pelarangan ibadah Natal GPDI Tegar Beriman yang beralamat di Perumahan Cipta Geraha Permai, Jalan Tegar Beriman, Komplek Pemda Kabupaten Bogor. Diduga dilakukan oleh seorang ASN Kemenak Kabupaten Bogor. Di sini Bapak Ibu ya. Hal ini terkonfirmasi saat awak media turun ke lokasi yang mendapatkan beberapa keterangan terkait yang bersangkutan adalah pengawas madrasah di Kemenak Kabupaten Bogor. Nah, ini dia Bapak Ibu, jadi diduga pelakunya itu ya yang melakukan intimidasi tersebut adalah ASN Kemenak Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan dalam ulasan ini. Lalu kemudian juga lebih lanjut lagi bahwa dari penjelasan yang diterima awak media ya dari Pendeta Niki Jefta didampingi Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Bogor itu Pak Glenn menjelaskan bahwa sudah 17 tahun tinggal di kawasan Perumahan Cipta Geraha Permai, tidak ada masalah dalam menjalankan ibadah. Bahkan sudah 17 kali melaksanakan ibadah Natal, tidak ada masalah. Baru 2024 ini baru muncul pelarangan ibadah Natal. Lalu kemudian lebih lanjut lagi, menurut keterangan yang disampaikan oleh Pendeta Niki saat dijumpai oleh media di rumahnya, kemudian beliau menyampaikan bahwa Pendeta Niki mengatakan, saya telah menyampaikan surat pemberitahuan akan ada kegiatan ibadah Natal. Namun pada malam hari sebelum pelaksanaan Natal, pihak RT 05 dan rombongannya mendatangi rumah saya yang pada intinya melarang adanya kegiatan ibadah karena tidak ada izin sesuai aturan terangnya kepada media. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa pada hari Minggu sore jalan menuju lokasi rumah saya yang akan dipakai pada ibadah Natal di portal oleh sejumlah orang yang akhirnya ya untuk membuat suasana tenang kami melaksanakan ibadah Natal di lapangan terbuka di depan kantor pemasaran Perumahan Cipta Geraha Permai Jalan Tegar Beriman karena mereka yang mengatasnamakan warga yang menolak dengan dalil harus ada izin kalau ibadah. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yang paling menariknya adalah katanya itu diduga dilakukan oleh oknum ASN Kemenak. Kalau dugaan ini benar Bapak Ibu dan teman-teman semua, tentu ini sesuatu yang sangat memilukan. Dan lagi-lagi ada oknum ASN, kalau pada akhirnya terbukti ya, ada oknum ASN yang melakukan tindakan pelarangan ibadah kepada saudara-saudari kita yang beragama Kristen. Karena kita sudah lihat ya beberapa waktu yang lalu itu bukan hanya satu kali kita melihat ada ASN yang melakukan tindakan intoleransi, sudah beberapa kali teman-teman dan Bapak Ibu semua ada oknum ASN yang semestinya mereka ini berada di garda terdepan, berada di posisi terdepan untuk memberikan keteladanan, untuk menjaga toleransi beragama di bangsa kita Indonesia atau setidaknya di wilayah di daerah mereka tinggal. Tetapi justru mereka ini malah melakukan hal yang sebaliknya, malah menjadi pelaku pelarangan kegiatan peribadatan. Nah inilah Bapak Ibu ya teman-teman semua, dan semoga ya hal seperti ini mendapatkan atensi dari Kementerian Agama supaya ada sikap tegas ya terhadap siapapun yang melakukan pelarangan kegiatan peribadatan ataupun pembubaran peribadatan ini Bapak Ibu ya. Namun dalam hal ini kan seperti dikatakan itu diduga melakukan intimidasi Bapak Ibu ya. Videonya itu Bapak Ibu bisa melihat di sesi sebelumnya, saya sudah menyertakannya di situ. Tapi ini yang saya sampaikan pada sesi ini, mari kita lihat perihal informasi terbarunya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian memang sungguh-sungguh ironis saat di bulan suci bagi umat Kristen dalam merayakan ibadahnya harus mendapatkan perlakuan diskriminatif yang tak dapat menjalankan perayaan ibadah Natal karena alasan perizinan.
Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut kepercayaan itu. Nah, Bapak Ibu semua, artinya pelarangan pembubaran ibadah ini terjadi di tengah-tengah kita percaya dan mengakui bahwa sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang ya dasar tahun 1945, bahwa beribadah beragama itu adalah hak yang melekat pada tiap-tiap orang yang adalah warga negara Indonesia. Tetapi apa yang terjadi ketika kemudian ada saudara-saudari kita yang menggunakan haknya untuk beribadah, maka datanglah orang-orang yang merasa yang mereka punya kewenangan, yang merasa mereka tahu aturan ya, dan mereka melarang, tidak setuju mengenai kegiatan peribadatan itu. Bapak dan Ibu sekalian, alasannya kan karena ini kan katanya di rumah ya, atau itu bukan gereja. Sekarang begini ya, kalau menggunakan dalil yang seperti itu, mari kita jujur, apakah hanya saudara-saudari yang beragama Kristenkah yang melaksanakan ibadah di rumah? Bukankah banyak juga non-Kristen di luar sana? Ada aktivitas peribadatan di rumah? Bukankah di luar sana juga ada banyak non-Kristen yang bahkan bisa menggunakan jalan raya, bisa menggunakan trotoar, bahkan bisa menggunakan jalan raya kemudian dialihfungsikan sementara untuk duduk ya, manakala ada peribadatan, dan itu yang hadir banyak sekali? Bukankah ini juga jalan umum loh, bukan tempat ibadah gitu kan? Tapi karena kemudian jumlah pengikutnya, jumlah yang hadir pada suatu kegiatan ibadah banyak, maka jalan raya bisa dipakai dan untuk sementara dialihfungsikan. Misalnya kalau jalurnya di sini ya biasanya di ujung sana Bapak Ibu teman-teman, menurut pengalaman saya itu sudah dikasih tahu ini dipalang sementara karena sedang ada kegiatan ini ya. Bagi saya itu sesuatu yang sangat lumrah sekali, sesuatu yang sangat ya sudah, tidak apa-apa, itu kan hanya sementara saja, palingan 1 jam 2 jam, hanya seperti itu saya kira ya. Bagi saya itu bukan sebuah persoalan. Tetapi kenapa kok kemudian ya di tengah-tengah banyak kelompok-kelompok agama yang melakukan hal seperti itu, banyak pihak-pihak yang melakukan hal seperti itu, lalu manakala orang Kristen menggunakan tempat tinggalnya, menggunakan gedungnya untuk beribadah, lalu ditanya mana izinnya? Nah, ini apa Bapak Ibu ya? Mengapa menggunakan hak untuk beribadah kok ditanya izinnya? Mengapa orang mau beragama kok ditanya izinnya? Izin itu sebenarnya untuk beribadah seperti itu tidak diperlukan Bapak Ibu semua, karena itu hak tiap orang yang statusnya adalah warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang seperti yang tadi di bagian awal Bapak Ibu ya. Jadi oleh sebab itu berharap sekali kepada Pak Presiden Prabowo dan juga Pak Gibran ya, juga melalui Kementerian Agama, saya berharap semoga ada disiplin dari ya tindakan-tindakan yang seperti ini. Sebab kalau tidak ada disiplin Bapak Ibu ya, kita sudah lihat ya, bahkan seperti yang waktu lalu itu ketika ada ASN yang melarang tetangganya untuk beribadah ya, setelah viral akhirnya itu minta maaf Bapak Ibu, minta maaf saat begitu saya selesai. Pertanyaannya, kira-kira kalau yang melakukan sebaliknya adalah orang yang beragama Kristen ya, dan posisinya terbalik, kira-kira bisa nggak selesai dengan cara minta maaf? Kira-kira bisa nggak selesai dengan ya bikin satu penjelasan lalu semuanya dianggap aman, selesai, salaman? Apakah bisa seperti itu? Tentu ceritanya tidak sesederhana itu ya teman-teman dan Bapak Ibu semua. Tetapi itulah yang terjadi, itulah yang kemudian kerap kali kita lihat di ruang publik di beberapa daerah di bangsa kita Indonesia ini. Jadi berharap sekali kepada Pak Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian, memberikan atensi tentang apa yang terjadi ini, supaya ada tindakan, supaya ada ya solusi yang paling baik. Karena saya lihat Bapak Ibu teman-teman semua, ya sepertinya belum ada ya, belum ada penjelasan resmi dari pihak pemerintah, dari pihak Kementerian Agama misalnya, dari pihak istana misalnya. Karena ini saya lihat dalam beberapa media pun sudah membahasnya, jadi sudah viral Bapak Ibu. Harusnya Pak Gibran, Pak Prabowo pastinya sudah mendapatkan informasi perihal hal ini, tapi tidak tahu Bapak Ibu semua. Namun harapannya supaya ini ada perhatian, supaya ini ada solusi dan jangan lagi terulang di waktu-waktu yang mendatang. Itu harapan saya secara pribadi. Terima kasih teman-teman. Selamat menyambut Natal. Mari terus doakan yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia.